Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat interaktif yang ada di studio maupun di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Bacarita Interaktif. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi yang beralamatkan di Ciputa, Tangerang Selatan. Bapak Dr. Haji Syafi'i, Magister Agama. Assalamualaikum Pak Kapus. Waalaikumsalam Bu Selvi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga ini sudah mengundang saya untuk BDK untuk mengisi orientasi P3K. P3K. Iya, baik Pak. Bagaimana perjalanannya Pak dari Jakarta ke Manado ini? Cukup melelahkan ya Pak? Melelahkan karena berangkat sebelum sempat saya tidur. Iya. Dan hanya menikmatin tidur sepanjang perjalanan dari Jakarta Manado yang tengah dini hari tadi ya. Iya. Makanya ya agak lumayan capek gitu. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya kita nikmati. Iya, dinikmati Pak. Ya, alhamdulillah. Pak, kita akan bacerita. Ini orang Manado kalau bincang-bincang itu nyebutnya bacerita Pak. Bacerita, iya. Di podcast kami yang masih seumuran jagung ini Pak di Balai Diklat Keagamaan Manado. Kalau melihat perjalanan karir Bapak itu sebelum diberikan amanah sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Bapak pernah sebagai Kasubdit ya Pak, Penamat ya, Direktur Pendidikan Madrasah. Iya, waktu itu namanya Direktorat Pendidikan Madrasah. Baik itu, kalau saya lihat ya Pak, Bapak pernah di ketenagaan, pernah di pendidikan dan kependidikan, sarana prasarana juga ya Pak. Itu di pendidikan tingginya. Pendidikan tingginya. Iya. Barangkali Pak bisa sekilas Bapak menceritakan bagaimana perjalanan karir yang sangat luar biasa ini Pak. Oke, jadi saya ini sebagai ASN itu ternyata saya sudah memasuki masa pengabdian 30 tahun ya. Biasa. Jadi saya sebagai ASN diangkat CPNS itu tahun 1994. Berarti ini kan betul 30 tahun 30 ya. Tahun. Saya memulai karir ketika diangkat sebagai CPNS itu bertugas sebagai dosen di UIN, dulu masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beralamat di Ciputat, Tangerang Selatan, yang kebetulan bertetanggaan dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi. Jadi 14 tahun saya berkarir sebagai dosen, kemudian ya nasib membawa saya untuk beralih dari seorang dosen menjadi birokrat dengan mengawali karir sebagai pejabat eselon 4 selama 3 tahun, kemudian promosi ke eselon 3 dari satu subdit ke subdit berikutnya, dari satu direktorat ke direktorat berikutnya, sampai saya mengawali pengalaman untuk menjadi dosen. Tadi saya berkarir selama 14 tahun sebagai dosen. Tahun 2028 nasib membawa saya sebagai birokrat, mengawali karir sebagai birokrat itu dari pejabat eselon 4, 3 tahun promosi ke eselon 3, dan sudah di tempat subdit ini sudah 5 subdit. Jadi mulai 2 di Direktorat Pendidikan Madrasah dan 3 di Direktorat Pendidikan Tinggi. Sampai kemudian saya dipromosikan ketika ikut open bidding tahun 2022, dipromosikan sebagai Kapusdiklat Tenaga Administrasi. Singkatnya begitu ceritanya.
Mbak Selvi Luar ya. biasa itu, Pak. Lumayan juga memang. Jadi antara karir saya sebagai dosen 14 tahun dan sekarang sebagai birokrat 16 tahun. Jadi 30 tahun. 30 tahun. Jadi dari 1994 mengawali karir sebagai CPNS. sekarang 2024. Jadi pas 30 tahun. Waduh, luar biasa sekali. Mudah-mudahan sehat selalu ini Pak, dan Amin, kami amin. bisa mengikuti jejaknya Bapak ini sampai 30 tahun. Kalau Allah mengizinkan. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan materi pembangunan bidang agama. Nah, kira-kiranya apa fokus utama dari materi ini, Pak, kepada peserta orientasi? Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Presiden kepada Kementerian Agama, khususnya kepada Menteri Agama. Jadi Menteri Agama itu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan agama, ya, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Maka tugas Kementerian Agama itu ya urusan keagamaan. Nah, kita ingin menjadikan agama ini berkontribusi positif dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejak awal para founding fathers sudah menegaskan bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, bukan hanya pembangunan material, tetapi juga pembangunan mental spiritualnya. Itulah maka W.R. Supratman ketika mengaransemen lagu kebangsaan Indonesia itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini artinya memang Indonesia itu menyadari betul Indonesia adalah negara di mana bangsanya itu sangat lekat dengan kehidupan keagamaan. Berdirinya Kementerian Agama sebagai bagian dari sistem pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak jauh, tidak terlalu lama dari Indonesia diproklamasikan. Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, Kementerian Agama berdiri tanggal 3 Januari 1946. Jadi hanya ada jeda sekitar 5 bulanan saja sejak Indonesia ini diproklamirkan. Negara menyadari bahwa harus ada satu kementerian yang ngurusi urusan agama, karena untuk tetap menjaga supaya negara Indonesia ini, warga negaranya itu adalah orang-orang yang memang sejak awal mereka adalah orang-orang yang beragama, terus menjadi orang-orang yang beragama, mengamalkan dengan baik ajaran-ajaran agamanya, dan agama ini harus berkontribusi bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Begitu sahabat interaktif. Nah, Pak Kapus, dari 7 program prioritas Kementerian Agama yang sekarang ini lagi digaung-gaungkan, kira-kira apa dampaknya bagi kita khususnya di Kementerian Agama? Karena ada 7 ya, tapi saya hanya akan menyampaikan satu saja yang terkait nanti dengan tugas Balitbang Diklat Kementerian Agama di mana kami berada di dalamnya, ya. Salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama itu adalah penguatan moderasi beragama. Nah, penguatan moderasi beragama ini memang ini nanti akan menjadi fokusnya tugas dan fungsi dari Badan Litbang dan Diklat ketika badan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan bertransformasi menjadi namanya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, sebelum ada badan ini, urusan penguatan moderasi beragama itu memang dilaksanakan secara masif oleh semua unit eselon 1, semua
satuan-satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia di bawah Kementerian Agama. Nah, saya ingin menegaskan berkat penguatan moderasi beragama yang digelorakan oleh Kementerian Agama diawali sejak 2019, bahkan konsep dasarnya sudah kita siapkan di tahun 2018, kemudian kita implementasikan mulai akhir 2019 sampai sekarang ini, itu luar biasa. Meskipun selama ini yang bergerak baru Kementerian Agama, ya, baru Kementerian Agama dan mitra kerjanya, belum melibatkan seluruh instansi kementerian, lembaga, instansi pusat maupun daerah. Padahal penguatan moderasi beragama itu menjadi salah satu program prioritas yang ada di dalam RPJMN, ya, RPJMN 2020-2024. Tetapi selama ini memang masih fokus yang melaksanakan adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama itu sebagai leading sektornya. Nah, apa yang kita rasakan dari gerakan menggelorakan, mengglorifikasi penguatan moderasi beragama ini, saya akan memberikan beberapa contoh, ya, betapa sekarang itu kehidupan beragama, masalah toleransi itu sudah semakin dirasakan. Indeks kerukunan umat beragama ini yang dilakukan juga oleh Balitbang Diklat Kementerian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ini buah dari apa? Tidak lain adalah kita yang gerakan yang kita lakukan secara masif tentang moderasi beragama ini. Karena penguatan moderasi beragama itu, ya, indikatornya salah satunya adalah terbangunnya toleransi. Terbangunnya toleransi ini berarti akan berbuah terciptanya kerukunan di antara umat beragama, baik antar maupun inter umat beragama. Nah, indeks kerukunan umat beragama yang dari waktu ke waktu semakin meningkat ini sudah cukup menjadi bukti yang valid bahwa ada dampak dari kita melakukan gerakan yang masif tentang penguatan moderasi beragama ini, baik melalui misalnya sosialisasi penguatan moderasi beragama yang dilakukan sampai ke level paling bawah di madrasah-madrasah kita, siswa-siswanya, gurunya, kemudian para pengawas, kemudian para penyuluh, ya, masyarakat. Kita dengungkan, kita suarakan tentang pentingnya moderasi beragama ini melalui orientasi-orientasi yang dilakukan oleh satker-satker sampai kepada pelatihan-pelatihan. Kenapa kok ada pelatihan? Karena kita ingin menyiapkan sebanyak mungkin kader, tenaga-tenaga yang siap mereka menjadi motor yang akan menyuarakan pentingnya moderasi beragama ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, sampai sekarang ini kita sudah merasakan itu, yang salah satunya tadi ditunjukkan dengan indeks kerukunan umat beragama yang terus meningkat. Dan sekarang ini kan Mbak Selvi, ya, sudah terbit Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang moderasi beragama ini. Nah, terbitnya Perpres ini itu memberikan dampak, konsekuensi bahwa gerakan penguatan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama saja, tapi semua kementerian, lembaga, instansi pusat dan daerah harus bekerja secara bersama-sama, bersinergi untuk menyebarluaskan gagasan, pikiran, dan praktek-praktek beragama yang moderat.
kita sudah beberapa kali rapat-rapat di bawah koordinasi Kemenko PMK misalnya, kemudian juga kementerian-kementerian lain, dan bahkan di dalam Perpres nomor 58 2023 itu Presiden membentuk namanya Sekber, Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama. Di bawah arahan para menteri-menteri koordinator, 4 menteri koordinator itu semuanya bertindak sebagai pengarah. Kemudian yang bertindak sebagai ketua pelaksana adalah Menteri Agama, karena ini leading sektornya. Dan kementerian-kementerian lain itu mereka bersama-sama sebagai anggota dalam sekretariat bersama ini. Ini nanti kita akan merasakan tahun-tahun ke depan gerakan moderasi beragama itu akan semakin menguat, karena bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi semua kementerian, lembaga, instansi pusat dan daerah, sehingga semuanya nanti akan masif dan simultan bergerak bersama-sama. Karena semuanya menyadari, Pak, bahwa moderasi beragama ini menjadi kebutuhan kita untuk menjaga kehidupan berbangsa, bermasyarakat kita di Indonesia ini yang masyarakatnya sangat plural, supaya terjadi kehidupan yang rukun, yang harmonis. Itu Mbak Selvi. Iya. Waduh, luar biasa sekali ini Pak, terkait dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama. Sebagai akhir dari bincang-bincang kita, barangkali ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami selaku ASN yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, khususnya di Manado ini Pak. Baik, kepada seluruh ASN, lebih khusus ASN-ASN yang ada di lembaga-lembaga kediklatan, khususnya lagi adalah di BDK Manado sebagai salah satu lembaga kediklatan di bawah Kementerian Agama, sebagai salah satu UPT-nya Balitbang Diklat Kementerian Agama. Kebetulan teman-teman, saudara-saudara yang bertugas di BDK ini adalah salah satu instansi tempat pengembangan SDM. Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, ini kan menjadi isu sentral. Di mana-mana yang namanya organisasi, isu sentralnya itu ada di pengembangan SDM. Nah, Balai Diklat itu adalah lembaga tempat pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertama, sebelum kita mengembangkan sumber daya manusia ASN, di mana BDK Manado ini membawai wilayah kerjanya, maka dia harus dipastikan SDM yang ada di BDK Manado ini harus lebih maju, selangkah lebih baik dibanding dengan nanti ASN yang akan didiklat itu. Jadi kita harus senantiasa menjadi manusia-manusia pembelajar. Kalau kita mau mengajar orang, kalau kita mau mendidik orang, maka yang pertama harus kita belajarkan dulu diri kita, harus kita didik dulu diri kita ini, baru kemudian kita ke yang lain. Gitu. Oke, baik Pak Kapus, luar biasa sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini, dan terima kasih dari kami Pak telah memenuhi undangan kami dan telah berbagi ilmu, berbagi informasi dengan kami. Sahabat interaktif, demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Dalam sehat selalu, sukses, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.